Nah, jadi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, seluruh peserta online workshop membuat media pembelajaran menarik untuk TK dan PAUD menggunakan PowerPoint. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Tapi mungkin ini saya akan mempercepat saja, karena sudah waktunya juga sudah kepotong agak panjang, jadi saya tidak akan berlama-lama untuk memperkenalkan diri. Nah, ini secara singkat perkenalan dari saya seperti ini. Nama saya Tejo. Ya. Ya. Saya kelahiran di Batam, tinggal di Batam. Kemudian pendidikan saya terakhir adalah di D3 Manajemen Informatika di STIM Widya Pratama, dan di Nasabah, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk mengajar Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint, atau istilahnya ya paket Office gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau misalnya mau menghubungi saya, bisa menghubungi via kontak person yang ada di bagian bawah sini. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk perkenalan dari saya. Jadi nanti untuk membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint ini, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Ya. Nah, di sini sebelum kita mulai, jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih saya harus menggunakan PowerPoint? Alasannya kenapa? Kenapa tidak menggunakan software yang lain gitu ya? Sebenarnya untuk software yang lain itu banyak untuk membuat media pembelajaran, tidak hanya PowerPoint. Tapi kenapa PowerPoint? Nah, poin utamanya adalah karena PowerPoint itu mudah ya, mudah dan pasti sudah terinstall atau sudah ada di laptop Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin nanti untuk versi dari Office PowerPoint-nya sendiri mungkin beda-beda, ada yang versi 2000, mungkin kalau yang paling lama ada yang 2007 ya, 2007, 2010, 2013, 2016, 19 yang paling terbaru itu untuk yang Office profesional. Kalau yang online, yang versi online atau yang versi update, selalu update gitu ya. Nah, tapi itu ada lisensinya biasanya, lisensi tahunan atau ya tahunan biasanya. Dan itu tapi untuk Office-nya pasti akan terupdate terus. Jadi fitur-fiturnya pasti selalu baru. Itu namanya adalah Office 365. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu, Office-nya mungkin nanti PowerPoint-nya ada yang berbeda versi, tapi tidak apa-apa. Ya minimal sih, saya mengharapkan nanti ada versi minimal itu 2013. Kalau versi 2013 ke bawah, 2010 mungkin masih bisa, tapi sudah mulai berbeda ya. Nah, ini ketika kita praktek ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu ingin nanti kan saya ini akan menunjukkan bagaimana sih kita akan membuat seperti apa untuk media pembelajarannya. Nah, ketika nanti saya praktekkan, Bapak Ibu boleh sambil mengikuti ya, boleh sambil mengikuti, sambil praktek juga boleh. Nanti ketika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak diketahui ya, atau yang kurang paham, yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung, tidak apa-apa. Jadi nanti boleh sedikit menginterupsi, tapi jadi kita proses pelatihannya atau pembelajarannya gitu aja ya. Karena juga sebenarnya ini kalau kita mau detail 2 jam itu tidak cukup. Tapi maka karena kita juga inginnya peserta itu nanti mendapatkan sesuatu dari pelatihan ini. Jadi kalau hanya basic-basic saja pasti kurang untuk membuat media pembelajarannya atau desain dari media pembelajarannya itu masih mentah. Maka dari itu dari materi yang harusnya beberapa jam gitu, kita padatkan sepadat mungkin, semaksimal mungkin gitu ya. Ini saya coba dulu ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah muncul suara saya dan suara dari PowerPoint-nya? Ya, masuk Pak. Masuk ya. Oke. Nah ini sengaja untuk PowerPoint-nya suaranya saya kecilkan ya.
Jadi biar tetap mendengar suara saya, juga mendengar suara dari PowerPoint-nya. Jadi nanti kita akan belajar membuat media pembelajaran seperti ini, seperti yang tadi sudah saya bilang, ada teks dan lain sebagainya, background, animasi. Nah, kemudian nanti kita akan memasukkan musik juga. Nah, kemudian nanti kita juga akan membuat, nah seperti ini, ya, ada hewannya. Ini contoh kasusnya adalah misalnya kita membuat media pembelajaran berupa pengenalan hewan atau nama-nama hewan ya tadi ya. Nah sebenarnya ini nanti juga bisa diterapkan di kasus lain ya. Yang penting nanti kita belajar dasar-dasarnya untuk membuat PowerPoint itu bagaimana biar lebih menarik, seperti contohnya di kasus yang ini seperti ini ya. Untuk media pengenalan nama hewan. Nah, ini adalah tampilan awal PowerPoint kita ya. Kalau misalnya masih dalam lembar kerja yang belum ada apa-apanya, masih kosongan seperti ini. Jadi sebelum membuat PowerPoint yang seperti tadi, ada beberapa hal dasar yang harus kita ketahui dulu, terutama untuk masalah ini, pengaturan lembar kerja. Jadi kalau Bapak Ibu belum familiar, barangkali ya, kalau saya sih pasti sudah yakin banyak yang sudah familiar, tapi sedikit saja ya untuk dasarnya. Jadi untuk membuat apapun di PowerPoint ya, baik nanti untuk media pembelajaran namanya PowerPoint ya, atau misalnya Instagram, mau membuat konten Instagram ya, atau media sosial yang lainnya, itu Bapak Ibu perlu melakukan satu hal yang paling mendasar, yaitu mengatur lembar kerjanya. Itu wajib ya. Lembar kerja di sini adalah yang berwarna putih ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Yang berwarna putih. Nah, ini adalah lembar kerja dari PowerPoint. Jadi kita setting lembar kerja dulu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya seperti apa? Misalnya kebutuhannya untuk Instagram ya, setting lembar kerjanya seperti Instagram. Contoh misalnya ini ya. Kalau ini kan layarnya layar landscape ya, dia bentuknya landscape atau mendatar, dan ini biasanya ini ukurannya yang ini 16:9. Kalau untuk 16:9 ini biasanya digunakan untuk layar-layar komputer yang ya HD ya, jadi yang secara umum masih banyak digunakan. Nah ini menggunakan layar yang 16:9, dan ini tidak ada resolusinya di sini. Kita tidak setting resolusi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen setting resolusi, itu juga bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi contoh misalnya saya pengen membuat Instagram feed atau konten untuk Instagram. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen layarnya sesuai dengan bentuk Instagram, ya setting aja di sini custom slide size. Kalau di sini masuknya adalah di menu desain ya. Menu desain, kalau misalnya versi yang di bawahnya mungkin pack layout ya. Pack layout atau apa ya, saya agak lupa itu. Nah, dicari saja di sebelah insert itu biasanya ada menu-menu lain, coba sambil dicari. Nanti pasti ada kalau di versi 2007 atau 2010 itu kayaknya format background dulu. Masuk format background nanti muncul kotak yang muncul pop up ya. Nanti di situ ada settingan untuk layarnya. Nah, kalau yang di versi 2013 ke atas sudah ada ini slide size langsung ya, dipisahkan slide size sendiri, format backgroundnya juga sendiri. Kalau kita pengen menyeting lembar kerjanya terlebih dahulu, nanti kita masuk ke desain, kemudian slide size, nanti Bapak Ibu masuk di custom. Nah, di situ ada namanya ukuran ya, ada width, ada height. Ini dalam bentuk inci ya, atau ukurannya ya ukuran inci. Kalau Bapak Ibu pengen di custom sendiri juga boleh. Misalnya untuk ukuran Instagram itu berapa sih? Nah, nanti bisa disetting sendiri. Ya. Kebetulan di sini tidak ada ukuran pixel ya. Kalau misalnya kita mau pakai ukuran pixel, di sini tidak ada. Jadi, nah di sini biar lebih mudah, kita pakainya kalau untuk Instagram itu biasanya ukurannya adalah 1:1. Jadi nanti kita atur saja berapa ukuran dari Instagramnya. Misalnya kita mau buat posting yang panjang ya, seperti di apa namanya,
status atau story gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan ini, rubah saja di bagian orientasi ya. Ini kan masih bentuk mendatar, nanti kita bisa rubah di bagian slide size, di slide ya, maksudnya di orientasi, yang dari landscape kita rubah jadi portrait. Nah, kemudian ini kita bisa ensure, bisa maximize ya, sama saja. Kalau pengen gambarnya termaksimalkan ya ensure aja. Nanti otomatis lembar kerjanya akan berubah menjadi portrait ya, atau panjang ya, vertikal ke bawah, atas bawah. Itu jadi yang hal paling dasar yang harus kita lakukan seperti itu dulu, mengatur lembar kerjanya terlebih dahulu. Kalau sudah lembar kerjanya sudah diatur ya, nah karena di sini kita pengen membuat media pembelajaran yang, nah seperti contohnya yang di sini. Nah contohnya kan seperti ini. Jadi nanti ada dua versi untuk media pembelajaran ini, bisa kita buat PowerPoint biasa seperti ini, atau nanti kita bisa bikin menjadi sebuah video ya, di mana nanti video itu bisa kita share atau bisa kita kirim ke maaf bukan Instagram ya, tapi WhatsApp mungkin ya. Jadi kan untuk pembelajaran sekarang kita para tenaga pengajar banyak yang sudah memanfaatkan media sosial. Ada juga yang menggunakan ini webinar seperti ini secara langsung ya, atau video conference menggunakan Zoom atau Google Meet atau yang lainnya ya, itu juga bisa. Nah kalau Bapak Ibu menggunakan video conference ya, atau untuk webinar seperti ini, Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint saja. Tapi kalau nanti materinya ini akan dikirimkan ke media sosial, jadi nanti dibikin menjadi video saja. Nanti bisa kita ekspor. Ya. Nah, oke, kalau sudah kita langsung saja. Ini tadi saya ubah lagi ya untuk lembar kerjanya, jadikan landscape lagi. Karena kita membutuhkan yang landscape. Nah, di sini ada zoom ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ini ada kendala terlalu besar atau terlalu kecil, diatur saja di sini zoomnya. Nah. Oke, langsung saja kita mulai untuk membuat media pembelajaran seperti ini. Apa saja yang diperlukan? Yang diperlukan pertama adalah bahan-bahannya. Bisa diakses. Ada macam-macam ini ya. Kita nanti butuh ada background, objek, dan sound. Silahkan bisa dibuka ya. Tapi nanti bukanya dari sini, dari komputernya langsung aja. Di download, di ekstrak, nanti jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ada background, ada objek, ada sound. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan dilihat-lihat ya. Nanti ada foldernya, ada macam-macam, ada GIF, ada yang JPG ya, atau JPEG. Nah, itu adalah bahan-bahan untuk kita nanti membuat PowerPoint-nya. Nah, ini daripada Bapak Ibu nanti mencari satu-satu ya. Daripada mencari satu-satu, nah ini sudah saya siapkan. Nah, tapi nanti tetap saya kasih tahu bagaimana sih caranya mencari gambar ataupun background ataupun bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat PowerPoint ini ya. Jadi tetap nanti kita akan belajar. Ya. Tenang saja. Nah, ini saya kasih gambaran dulu ya. Nah ini ya, ada gambar untuk hewannya sudah saya siapkan. Nah ini ada yang gambar yang bergerak ya, gambar bergerak atau GIF. Nah, seperti itu. Ini objek. Jadi objek nanti sudah saya kumpulkan jadi satu. Objek itu ya benda atau hewan atau apapun ya. Misalnya rumah atau tanaman ya, atau kayu atau matahari dan lain-lain. Kemudian ada juga suara ya. Ini suara tidak perlu saya ini ya. Tidak perlu saya play atau saya setel. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bisa di download sendiri, kemudian disiapkan. Nah kalau sudah, kita langsung saja akan mencoba membuat seperti di sini. Pertama, untuk membuat media pembelajaran yang seperti ini, yang langkah pertama harus kita lakukan adalah tadi menyeting lembar kerja. Setelah lembar kerja, kita perlu namanya mengatur background. Mengatur background. Jadi tujuannya background itu nanti sebagai latar belakang ataupun ini yang tadinya tampilannya putih ya, seperti yang dicontoh di punya saya ini, nantinya akan menjadi
ada gambar-gambarnya. Sebenarnya ini kalau Bapak Ibu pengen gambar sendiri secara manual pakai PowerPoint itu bisa sekali. Ya. Bisa sekali. Tapi itu kalau untuk pelatihan kali ini karena cuma terbatas beberapa jam saja, pasti itu akan menjadi sangat panjang gitu pembahasannya. Nah, maka dari itu dan pasti tidak cukup waktunya. Nah, karena itu kita nanti pakai gambar saja ataupun background yang kita download dari internet. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nantinya pengen belajar gimana sih, apakah memang benar bisa saya gambar seperti itu pakai PowerPoint. Nah, ini adalah bukti tadi yang saya buat menggunakan PowerPoint itu adalah contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini desain-desain seperti ini tuh saya bikin menggunakan PowerPoint semua. Ya. Jadi PowerPoint itu bisa digunakan untuk gambar. Jadi tenang saja Bapak Ibu, bisa saja. Tapi kalau di sini nanti kita pakainya background. Kalau Bapak Ibu pengen belajar lebih lanjut ya mungkin nanti bisa menghubungi Inasabah ya, nanti akan diarahkan. Ya, nanti butuhnya seperti apa nanti akan diarahkan. Nah, kita langsung saja mulai untuk memasukkan background, membuat background yang ada di lembar kerja yang masih putih ini. Secara gampang kita bisa klik kanan saja ya. Di situ biasanya ada namanya menu format background. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencari menunya, di sini kan ada menu home, insert dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya masuknya di menu desain. Nanti di situ juga ada sama saja format background ya Bapak Ibu ya. Di situ ada format background juga. Jadi sama saja mau klik kanan format background ataupun di menu desain, kemudian nanti masuk di format background itu juga sama saja. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu klik saja di format background. Di sini ada muncul navigasi baru ya sebelah kanan ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja bagian picture ya. Kalau solid fill itu maksudnya warna ya. Jadi Bapak Ibu mau pakai warna boleh-boleh saja ya. Misalnya backgroundnya mau dikasih warna sendiri, pakai color-color atau warna-warna biasa, nah itu bisa. Tinggal dipilih. Nah, ini adalah hal dasar yang harus kita terapkan. Nah, ini kalau pakai warna, nah ini ada lagi gradient. Gradient itu adalah perpaduan warna, ya, 2 warna atau 3 warna, pokoknya lebih dari 1 warna. Itu namanya gradient atau gradasi. Nah, kemudian yang akan kita gunakan yaitu yang picture. Picture adalah nanti kita memasukkan gambar sebagai background ya. Tapi ingat Bapak Ibu, ini beda ya, beda sekali dengan insert kemudian picture, itu beda. Nah, bedanya nanti kita perlihatkan ya. Pertama di sini di slide pertama ini kita pakai yang background dari klik kanan format background. Nah, ini ya. Klik kanan format background. Nanti kita pilihnya picture, kemudian nanti insert picture. Nah, kemudian nanti kita pilih yang from file saja, karena sudah di-download ya tadi ya. Filenya sudah Bapak Ibu download. Nah, sebentar ini saya masukkan dulu. Nah, kita masuk. Nah, di sini nanti kita akan memilih background-background dari gambarnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih yang bagian JPEG. Nah, di sini sudah banyak gambar yang sudah saya siapkan, Bapak Ibu bisa tinggal pilih. Ini bisa dilebarkan ya, kalau misalnya tidak cukup atau tidak kelihatan, kita lebarkan saja di pojok sini, tarik. Kemudian nanti di sini bagian more option ini kita klik, nah, kemudian pilih yang large icon atau ikon yang besar. Nanti kita bisa milih nih backgroundnya mau pakai background apa ya. Bapak Ibu bebas ya, mau bikin yang manapun boleh-boleh saja. Silakan bisa di pilih. Misalnya saya mau pakai gambar pegunungan, boleh silakan gambar pegunungan. Nanti akan jadi seperti ini. Ya. Nah, atau misalnya saya mau pakai gambar yang lain, ya silahkan nanti klik sini ya di fill atau di picture ini. Nanti kita insert lagi. Bapak Ibu tinggal masuk from file. Kemudian pilih lagi background yang lain yang Bapak Ibu inginkan atau ingin digunakan yang mana. Di sini misalnya saya samakan saja dengan yang di contoh ini ya. Yang dicontoh di tadi itu. Nah, ini tuh, maaf. Nah, ini ya. Sesuai dengan contoh yang ini ya. Berarti nanti gambar pegunungan ada rumah gubuknya gitu ya. Kita cari dulu rumah dan gubuk pegunungan dan ada rumah gubuknya, ada nggak ya? Bagusnya ada karena sudah saya siapkan ya. Nah ini ya, namanya kartun wood, macam-macam ini panjang.
Kalau sudah kita pilih saja, nah otomatis dia akan masuk menjadi sebuah background. Nah, ini sebenarnya membuat background itu kalau yang belum tahu biasanya ada yang menggunakan seperti ini ya. Saya masukkan lagi slide baru ya untuk perbandingan. Ini tadi yang slide pertama menggunakan background. Kalau yang slide kedua biasanya ini orang-orang yang sering mempraktekkan itu kayak gini. Jadi pakainya adalah insert picture. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang salah juga, tapi ada kelemahan ya kalau kita pakai insert picture. Nah, kayak gini. Ya. Ini kan sama aja ya, gambarnya juga sama. Nah, mungkin ini butuh diatur lebih lanjut ya. Nah, misalnya kita lebarkan kayak gini. Nanti kalau gambarnya tidak sesuai dengan layarnya, biasanya dia akan panjang seperti ini. Nah, ya sebenarnya nggak masalah juga, cuman perbedaannya adalah kalau kita gambar menggunakan insert format background, picture kemudian insert ya. Di sini gambarnya kalau kita klik-klik geser-geser tidak akan bergerak. Tapi kalau di sini, kalau misalnya kita geser-geser, yang pakai insert picture ya, pasti akan gerak. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian, jadi lebih disarankan menggunakan format background ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini format background. Mana tadi? Sudah. Klik kanan aja ya, klik kanan, format background. Nah, picture kemudian insert. Seperti itu. Kalau sudah, apalagi yang diperlukan nanti di situ kita membutuhkan teks ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada teks. Kita masukkan saja teks. Belajar nama hewan. Cara memasukkan teks gimana? Kita pakai insert, kemudian Bapak Ibu cari namanya text box. Nah, di sini text box. Klik saja di sini sembarang tempat. Nah, kalau misalnya mau pakai cara yang lain boleh, pakai word art itu juga boleh. Nanti kalau pakai word art berarti teksnya sudah ada warnanya gitu ya. Kalau text box belum ada warnanya. Di sini saya coba pakai text box saja. Kemudian langsung saya tulis, ketikkan belajar nama hewan. Hewannya di bawah. Kemudian saya atur ukuran hurufnya ya. Ukuran hurufnya saya besarkan di sini. 36 misalnya. Kemudian saya tebalkan, terus berikan warna apa? Nah, boleh, bebas. Di sini saya memberikan, di contohnya menggunakan warna kuning. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mau pakai warna kuning boleh, warna yang lain juga boleh. Nah, kalau pengen lebih menarik lagi di sini teksnya Bapak Ibu bisa rubah ya tulisannya biar menjadi lebih tidak kaku, lebih santai gitu ya. Di sini fontnya menggunakan Comic Sans. Ya. Bapak Ibu juga bisa merubahnya menggunakan font Comic Sans di sini. Kita cari aja Comic Sans. Nah, Comic Sans ini biasanya sudah terinstall di laptop masing-masing ya atau di komputer masing-masing, jadi tidak usah khawatir. Nah, kalau sudah cukup besar ya kayaknya hurufnya. Nah, jadi sudah. Kemudian biar hewannya itu ada di tengah, dijadikan center. Nah, warnanya di font ini font color kasih warna kuning. Nah, tapi di situ tidak hanya warna kuning sebenarnya. Di situ ada efek-efeknya, fontnya ya atau hurufnya itu ada efek-efeknya. Cara memasukkan efek-efeknya gimana? Cara memasukkan efeknya nanti Bapak Ibu silahkan masuk di bagian ini ya, set format. Nah, ini di set format ini akan muncul kalau kita ngeklik teksnya gitu. Kalau nggak ngeklik teksnya nggak bakal muncul. Jadi kalau mau ngeklik teksnya itu disarankan ngekliknya di bagian ini, pinggir-pinggirnya ini yang ada rintik-rintiknya ini. Diklik aja. Nanti silahkan Bapak Ibu pilih bagian teks efek. Nah, kalau ada semacam glowing-glowingnya itu ya di sebelah-sebelahnya, itu berarti menggunakan efek glow. Ya, di sini ada macam-macam efek, bayangan, shadow, ya, reflection, dan macam-macam. Di sini saya menggunakan yang efek glow ya. Ya silahkan bisa pilih yang mana saja. Nanti bisa kita atur warnanya. Glow-nya itu bisa kita atur. Nah, efek glow-nya misalnya kalau biar lebih jelas kelihatan, saya ganti warnanya jadi warna ungu. Kita bisa pilih di bagian more color. Jadi nanti glow yang tadinya warna biru, kita bisa atur ini warnanya sesuai dengan kehendak kita. Nah,
misalnya saya mau pakai warna ungu ya, biar lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Oh, tapi masih nggak kelihatan, mungkin kurang besar ya glow-nya ya. Kita pilih yang agak besaran. Nah, ini boleh nih, glow 18 poin. Nah, kalau sudah warnanya tadi kita atur ulang lagi, jadi warna ungu misalnya. Nah, di sini. Jadilah warna ungu. Nah, kemudian teksnya kalau di contoh ada melengkung-melengkungnya. Nah, ini melengkung ya. Nah, teks yang melengkung seperti itu Bapak Ibu bisa coba masuk di teks efek lagi di bagian set format, masih sama. Nanti Bapak Ibu masuk ke bagian transform. Transform. Di bagian transform Bapak Ibu bisa pilih yang sesuai dengan contohnya yang mana gitu ya. Nah, atau mau pakai yang lain boleh, tidak masalah. Misalnya saya mau pakai yang ini, boleh-boleh saja. Kalau mau sesuai contoh ya silahkan dicari yang sesuai contoh itu ada. Yang ini ya, nah ini arts. Pakai arts. Kemudian biar teksnya lebih renggang, kita juga bisa atur menggunakan yang namanya sebentar, atau nggak usah ya, nggak usah, nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau misalnya mau diatur boleh, nanti Bapak Ibu menggunakan ini namanya karakter spacing ya, ini bisa diatur misalnya bisa di loose, ya, very loose, tight ya, very tight atau normal. Kalau loose berarti dia lebih renggang. Nah, kita coba pilih yang loose aja ya. Kemudian hurufnya besarkan sedikit, 40 ya, atau ya 40 cukup lah ya. Nah, kemudian sebenarnya di situ masih ada satu efek lagi, yaitu efek semacam apa ini, 3D ya. Jadi hurufnya itu tidak huruf datar saja, tapi ada efek 3D-nya. Nah, jadi ada efek 3D-nya. Bapak Ibu boleh masuk di sini, set format lagi, nanti masuk efek lagi. Nah, itu ada namanya bevel. Bevel nanti silahkan pilih yang mana. Kalau saya untuk yang dicontoh itu pakai yang ini, bevel yang round. Jadi lebih terasa berisi ya, hurufnya lebih terasa berisi. Oh, warnanya mungkin bukan warna kuning ya, atau kuning, sebentar. Oh, warnanya sepertinya oranye ya Bapak Ibu ya. Ya nggak apa-apa, kalau misalnya mau warna kuning pun boleh. Kalau mau disamakan ya silahkan disamakan, gitu ya. Nah, seperti ini bisa kita masukkan saja, kita atur, kita geser ya. Gesernya sama dari ini, dari kotaknya ini. Nah, hurufnya kan ini ke atas ya, nggak apa-apa, hurufnya ke atas, tapi yang penting kita sebenarnya tahu kotak hurufnya itu ada di sini. Nah, yang digeser kotaknya. Nah, kalau kita ngeklik di sini ya nggak mau gerak ya. Jadi kita ngekliknya bagian sini pinggirnya. Diatur saja, diletakkan. Nah, kalau sudah kita masukkan lagi ini ada objek yang lain. Nah, objek-objek animasi ini sebenarnya Bapak Ibu bisa cari ya di internet dengan kata kunci misalnya apa, pohon GIF atau tree GIF gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari aja di internet. Ya. Misalnya seperti ini, tree GIF gitu ya, atau misalnya vektor. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari ya, yang seperti apa yang diinginkan. Jadi nanti macam-macam ini, jangan vektor ya. Misalnya tree GIF gitu aja, nanti muncul banyak sih harusnya. Nah, contoh ini misalnya ya. Nah, nanti ini gambarnya akan bergerak-gerak. Nah, jadi kalau pengen gambar yang seperti ini, Bapak Ibu tinggal cari aja. Yang penting kata kuncinya adalah di sini, ditambahkan GIF gitu ya. Jadi di apa namanya? Di akhirannya dikasih GIF. Jadi seperti itu. Nah, itu di situ sudah saya siapkan ya objek-objeknya. Bapak Ibu tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sudah banyak, ini bisa dipilih nanti. Bisa dimasukkan, boleh dimasukkan sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Sudah saya siapkan di situ. Silahkan kita masukkan menggunakan cara yang sama dengan tadi, insert, kemudian picture. This device. Nah, cari di sini ya tadi ya, di bahan workshop, kemudian di sini objek. Nah, kita cari di bagian GIF ya. Gambarnya kan bergerak, berarti di GIF. Kita cari gambar yang pohon yang bergerak.
bergerak yang mana. Ini bergerak semua sih harusnya ya. Nah ini kayaknya ini ya bentuknya ya. Kita insert saja. Ya, kita tunggu. Nah gambarnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal Bapak Ibu atur saja. Saya menyarankan kalau mengatur gambar itu di bagian pinggir-pinggir ini ya. Tinggal diklik. Nah, kemudian digeser seperti ini. Kita atur tata letaknya di sini. Ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita masukkan lagi, misalnya tambahi gambar kucing di sini, sama menggunakan insert picture. Ya. Kita cari gambar kucing. Nah ini gambar kucingnya. Nah kita insert saja, kita kecilkan, kita taruh letaknya di mana, misalnya di sini. Ya. Oke. Kalau sudah, berikutnya kita masukkan lagi. Jadi sebenarnya kayak gini aja ya, Bapak Ibu ya. Kita tinggal memasukkan gambar-gambarnya atau gambar GIF yang sudah kita siapkan. Jadi nggak perlu susah-susah lagi ya. Kita cari di internet gambar GIF-nya, kemudian kita masukkan. Nah di sini tadi kita punya gambar anak-anak ya. Gambar anak-anak itu ya, oh ini. Kita insert. Nah, taruh di sini. Oh, mungkin kecil ya anak-anaknya ya. Dikecilkan lagi di sini. Nah, nanti ada gambar papannya. Di sini ada gambar papan. Kita masukkan gambar papan, objek papan menggunakan insert picture. Cari gambar papan itu berada di sini. Bukan objek ya, objek maaf, tetap objek, tetapi bukan di GIF, di luarnya ya, di sini. Nah, cari yang gambar papan. Kita cari yang mana nih gambar papannya. Kok nggak ada ya, sebentar. Oh ini belum, masih loading ya. Kita tunggu dulu. Gambar papan. Kayaknya ini ya. Oh ini. Nah, papannya di sini. Kita insert. Nah ditunggu, kalau besar dikecilkan. Nah, terus di sini. Gambarnya misalnya ini agak ke bawah boleh ya Bapak Ibu ya. Di contohnya ini pun saya juga agak ke bawah gambarnya. Nah ini kayunya ya. Karena terlalu panjang kayunya, jadi tidak proporsional. Jadi saya taruh di sini. Nah terus gambar anak-anaknya ditaruh ke atas lagi. Kemudian nanti kita masukkan lagi teks di sini ya. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dimasukkan aja teksnya, apa tadi teksnya, halo semua gitu ya. Menggunakan insert, kemudian text box. Text box kita masukkan, halo semua, gitu ya. Kita atur lagi, ya. Teksnya kita tebalkan, pakai Comic Sans lagi ya. Pakai Comic Sans, warnanya apa itu? Nah, warnanya pakai warna hijau di sini. Oh, ini enter ya. Nah, biar teksnya ada di atas dan di bawah, ya, biar lebih mengisi, ya, biar lebih mengisi papannya. Kemudian kita besarkan teksnya, kita paskan lagi di sini. Nah, jangan lupa nariknya di sini ya, Bapak Ibu ya, di pinggirnya. Kalau sudah diisi, sudah ditarik, kita atur lagi warnanya menggunakan, mau langsung di sini boleh ya, di menu home, atau ke shape format langsung saja. Di situ ada namanya text fill ya, untuk mengatur warna huruf itu text fill. Text fill Bapak Ibu bisa menggunakan warna hijau misalnya. Nah, kemudian biar terlihat jelas, kita kasih outline ya, menggunakan warna putih misalnya. Nah, jadi teks warna hijaunya lebih kelihatan, lebih jelas gitu ya. Nah, ini kita ke ataskan sedikit menggunakan keyboard, ya, arah atas bawah keyboard boleh. Nah, seperti itu. Nah, jadilah slide pertama kita. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, kalau sudah kita sudah membuat seperti ini PowerPoint ya, sebenarnya dokumen apapun ya, nggak cuma PowerPoint, semua dokumen itu Bapak Ibu boleh ini save as aja.
atau di save dulu, jangan lupa kalau sudah membuat ataupun dari pertama membuka masih putihan seperti awal itu, langsung aja di save ya. Nanti kenapa kalau misalnya komputernya tiba-tiba mati, kita masih ada file backup-nya, jadi tidak sia-sia ya. Nah ini kita save aja, pilih save atau save as sama aja. Kalau untuk awal kita nanti pilih browse. Di sini saya menyimpannya di sini aja ya, picture ya, atau musik lah di sini aja bis, sama di sini semua saya simpan. Latihan PPT ya. Oke, kalau sudah kita save, nah ini sudah jadi satu slide. Dan ini kalau kita kita play akan menyala. Berikutnya Bapak Ibu new slide saja untuk membuat di slide berikutnya ya. Kita pilih menu home saja, menu home, kemudian new slide, kemudian pilih yang kosong aja ya, nggak apa ya. Pilih yang kosong atau blank. Nanti sama seperti tadi, kita buat namanya backgroundnya dulu, kita beri background. Masuknya seperti tadi, klik kanan aja, gampang ya. Klik kanan format background. Di sini sisi kanan ada format background. Kemudian pilih picture, kemudian insert. Kita pilih from file. Kalau sudah, kita masukkan di sini, masuk di background ya, masuknya di folder background, JPEG. Bapak Ibu pilih background yang mau digunakan yang mana, bebas ya. Nah di sini saya samakan saja biar nanti hasilnya kurang lebih mirip-mirip ya. Nah, ini sudah saya pilih, nah, otomatis sudah ada backgroundnya, dan karena kita pakai format background nggak gerak. Ya. Oke, itu sudah kita buat untuk backgroundnya. Sudah kita masukkan, terus apalagi selanjutnya kita lihat kalau kita pengen membuat media pembelajaran pengenalan binatang, di sini yang perlu kita masukkan adalah binatang-binatangnya ya. Nah, atau misalnya Bapak Ibu mau memberikan efek-efek lain, ya. Contohnya ini di tempat saya menggunakan ada animasi burung, ya, burung gagak yang terbang. Ini kalau di backgroundnya nggak ada. Nah, ini nggak ada. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan file bahan tadi, bisa Bapak Ibu download, kemudian nanti masuk di sini insert picture ya. Insert picture, this device, pilih di sini objek. Terus yang GIF, nah gambar bergerak ada di GIF semua. Kalau untuk burung itu, sebentar, burung yang terbang itu saya lupa ya namanya apa ya. Kalau nggak salah ini, anem ini. Kita coba aja. Oh beda ya. Kalau beda nggak apa-apa, dihapus aja. Kalau misalnya mau pakai yang ini ya juga boleh-boleh saja. Nah, biar lebih maksimal ya sama nanti hasilnya. Kita coba cari yang sama persis ya. Ada ini. Ini ya. Nah, namanya bird ya Bapak Ibu ya. Tulisannya BIRD. Bapak Ibu nanti pilih di sini. Nah ini BIRD GIF di objek kemudian masuk folder GIF. Kalau sudah, nah ini gambarnya terlalu besar. Gambarnya terlalu besar, ini bisa dilihat ya, ada besar pinggir-pinggirannya. Ini sebenarnya boleh kita potong ya, biar tidak mengganggu. Untuk memotong batas di sini, kita bisa menggunakan crop ya. Tujuannya untuk apa crop? Ya ini, mengurangi space-space ataupun ruang-ruang yang tidak dibutuhkan. Misalnya segini. Kemudian nanti ini juga ke atas sedikit. Nah, terus ini dikurangi sedikit. Nah, sudah cukup segini aja. Kalau udah nanti kita, ya, oh mungkin harus kita kecilkan ya. Kita kecilkan lagi. Kita paskan saja ini. Digeser-geser ya Bapak Ibu ya. Digeser-geser sampai mendapatkan posisi yang pas. Nah, jadi nanti burungnya seperti menghilang di cerobong asap gitu ya. Nah, ya. Digeser-geser saja, disesuaikan. Ya, kurang kecil dikecilkan gitu ya. Jadi tidak usah takut. Kalau sudah kita masukkan lagi ada ornamen ataupun objek-objek lain ya. Nah, ini di sini ada rumput-rumput yang bergoyang.
Bapak Ibu bisa masukkan juga untuk rumputnya. Nah, kalau mau masukkan bisa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, agar lebih bagus di sini saya memasukkan objek rumputnya. Objek rumput itu yang mana ya? Sebentar. Masuknya di objek GIF ya Bapak Ibu ya, kalau untuk yang objek bergerak. Namanya, oh ini, kayaknya ini, layar ini. Nah, betul sekali. Nah, langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, perlu dikecilkan apa tidak? Nah, sesuai kebutuhan aja. Nah, digeser-geser. Ya, cukup segini. Ya, biar masih kelihatan pagarnya ya. Pagarnya masih kelihatan putih. Cukup. Nah, kalau sudah, nanti kita masukkan objek-objek dari binatangnya. Ada sapi, ada kucing ya. Terus sama papan namanya. Seperti itu. Sama ya, gampang ya Bapak Ibu ya. Masuknya di insert ya. Kemudian setelah insert nanti masuk lagi di device, background ya, ini background. Maaf, bukan background ya, objek ya. Karena ini hewan itu objek. Nanti ada folder hewan di dalamnya, objek ya. Bapak Ibu masuk di folder objek hewan. Nah, kemudian nanti pilih di situ ada hewan-hewan yang bisa kita masukkan ke dalam PowerPoint-nya. Nah, kita masukkan sapi dulu misalnya. Di sini Bapak Ibu bisa memilih sapi ini ya, yang manapun boleh ya. Pilih aja. Ada beberapa jenis sapi ataupun beberapa gambar sapi. Silakan pilih yang Bapak Ibu sukai. Nah, di sini saya menggunakan sapi 2. Saya kecilkan. Kemudian mungkin saya potong ya, sedikit saya potong biar tidak terlalu besar. Nah, tapi jangan sampai bagian tubuh sapinya terpotong ya Bapak Ibu. Nah, ini jangan sampai kepotong kayak gini. Nah, segini aja cukup. Ya, dikira-kira saja. Ya, oke, segini ya dipaskan. Jangan sampai kepotong. Kalau udah klik di luarnya, klik. Nah, kayak gini digeser, kecilkan lagi kalau perlu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita masukkan lagi objek yang lain. Gambarnya sudah ada yang sapi, kemudian kucing ya, misalnya kucing. Nah, kalau sudah nanti masuk this device lagi. Oh, sebentar. Ya. Oke. Apa tadi? Gambar kucing ya, Bapak Ibu ya. Karena gambar kucing kita pilih aja yang kucing. Nah, ini misalnya ya, mau kucing yang lain boleh. Kucing oranye misalnya boleh, kucing oranye ya, yang sangat barbar itu boleh. Kita masukkan aja kucing 3, kemudian insert. Nah, ini untuk menyamakan aja sih. Saya tidak, kalau Bapak Ibu mau yang lain boleh, silahkan bebas. Kita crop lagi, karena terlalu luas ini ruang sisanya. Nah, hati-hati. Jangan sampai tubuhnya kepotong. Kalau tubuhnya kepotong kan nanti berarti nggak sempurna gitu ya. Nah, kalau sudah kita kecilkan, nah ekornya biarin, nggak usah dikecilkan lagi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini gambar kucingnya itu dia berada di atas rumput. Misalnya saya pengen menaruh gambar kucingnya itu tidak tidak di atas rumput seperti ini, tapi di belakangnya rumput. Jadi nanti kucingnya itu kakinya ketutupan rumput. Nah, itu kira-kira bisa nggak ya? Bisa Bapak Ibu. Nanti kita ngaturnya adalah mengatur objeknya ini, kucingnya itu di bagian belakang dari rumputnya. Caranya adalah kita nanti masuk di sini, picture format ya. Di situ ada namanya menu arrange. Nah, di situ Bapak Ibu pilih saja di bagian ini. Ada bring forward, send backward. Bapak Ibu pilih yang segitiga ini, kemudian pilih yang send to back aja. Ya. Kalau send to back berarti langsung ke paling belakang. Ya. Di urutan paling belakang. Gitu. Maksudnya jadi dia membelakangi rumputnya. Nah, kita coba aja. Nah, gitu ya. Jadi membelakangi rumputnya. Nah, coba kita undo dulu. Kalau misalnya kita pilih yang send backward, belum tentu dia langsung berada di belakang rumputnya. Jadi tidak selalu pasti. Nah, jadi mungkin harus beberapa kali send backward. Tetapi sama aja. Intinya kita menginginkan kucingnya itu ada di belakang, ya. Sedangkan rumputnya itu menutupi.
Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, nah, sampai sini bisa ya, bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu nanti boleh memasukkan lagi ada papan nama ya. Papan nama ini nanti kita membuatnya menggunakan dua objek. Pertama adalah objek papan atau gambar. Itu kita menggunakan gambar. Jadi nanti kita masukkan insert device, insert picture this device lagi. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa pilih bagian objek lagi. Nah, tapi di luar dari GIF atau hewan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa pilih bagian gambar yang mau dimasukkan yang mana. Gambar papan ya, yang dicari ya. Nah, ini. Oke. Kita pilih kemudian insert saja. Wah, besar sekali ya papannya. Nah, kalau terlalu besar kayak tadi, kita boleh crop dulu kalau misalnya ada ruang kosong yang terlalu banyak. Nah, ini di crop. Kalau sudah, kita klik di luar dulu ya Bapak Ibu ya. Klik di luar, kemudian baru kita geser atau kita kecilkan. Kalau sudah, kita boleh memasukkan seperti ini. Nah, ditempatkan, nah di sini, di atas atau di bawah kaki sapi. Nah, seperti ini. Itu nanti untuk yang kucing juga sama ya, tapi untuk mempersingkat, nah kita klik kanan saja sebenarnya bisa. Klik kanan, copy, kemudian kita paste. Ya, nanti otomatis gambarnya sudah sama gitu ya. Bentuknya sudah sama, kemudian ya, kemudian apa namanya? Besarnya juga sama. Oke, ya, ini. Kalau sudah gambarnya ini, papannya kita taruh di belakang kucingnya ya. Jadi nanti kita send backward lagi. Di sini ya, send backward. Kalau belum, send back lagi. Kalau belum, send backward lagi. Nah, jadi nanti kucingnya agak menutupi papannya. Jadi ini biar lebih dinamis gitu ya tampilannya Bapak Ibu ya. Kalau tidak diatur seperti itu juga boleh-boleh saja. Ya. Silahkan, misalnya mau seperti ini, boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah kita masukkan teksnya, ya, untuk memasukkan teksnya, kita bisa menggunakan, kemudian sekarang kita sudah juga memasukkan papan, kita pakai insert picture saja. Di sini kita masukkan teksnya, kita beri nama sapi, gitu aja ya. Sapi. Kemudian kita besarkan lagi, kita kasih warna putih ya misalnya ya. Dan kemudian hurufnya misalnya nah, kalau udah kita copy aja ini ya. Kita klik kanan, kita copy. Kalau sudah kita paste di sini. Oh maaf, salah ya. Harusnya copy paste biasa ini, paste biasa ini. Nah, jangan yang gambar jadi gambar teksnya. Kalau sudah nanti kita edit saja teksnya, kita jadikan kucing. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita luruskan lagi. Nah, kalau sudah berikutnya nanti tinggal ini kita beri animasi saja ya Bapak Ibu ya. Di sini kalau kita lihat, nah misalnya kita slideshow seperti ini, dia teksnya belum seperti contoh, belum ada animasinya seperti yang ini. Nah kalau ini sudah ada ini. Nah, ya, ini kan sudah ada animasinya. Nanti kita kasih animasi semua itu untuk objek-objeknya ya, mulai dari hurufnya. Kemudian nanti juga teksnya yang di sini kita kasih animasi juga. Ya. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini tinggal kita kasih animasi ya, Bapak Ibu ya. Animasi di PowerPoint itu sebenarnya sangat sederhana, sangat mudah, ya, tidak susah-susah amat. Nanti Bapak Ibu tinggal, nah, ini Bapak Ibu nanti tinggal memberikan animasi masuknya sini. Teksnya kita klik ya. Nanti setelah kita klik teksnya, Bapak Ibu masuk di bagian animasi. Di situ ada banyak macam animasi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Di sini saya contohkan menggunakan animasi yang entrance saja ya, yang hijau. Misalnya saya pakai zoom. Nah, seperti itu. Nanti sebenarnya ini ketika kita memberikan animasi di samping kanan itu ada. Nah, ada animasinya ini satu ya, animation pen. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal setting saja yang lainnya, teksnya yang halo semua ini juga dikasih animasi. Diatur ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya pakai apa nih? Apa ini aja, grow. Nah, misalnya kayak gitu boleh ya. Kalau sudah diberikan animasi Bapak Ibu, kemudian ini kalau kita lihat ada angka 1 dan 2 ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita berikan angka 1 dan 2, kemudian Bapak Ibu tinggal ini saja, diatur aja, on click-nya dijadikan with previous. Ya. Tujuannya untuk apa? Ini nanti biar teksnya itu bisa kita atur ada jedanya. Gitu. Biar bisa bergerak otomatis dan ada jedanya. Contohnya yang ini. Nah, ini semuanya menggunakan pengaturan with previous semua ini. Oh, ya enggak apa. Bapak bisa ini pengen dijalankan otomatis ya menggunakan ini saja Bapak Ibu. After previous ya yang kedua ya, tujuannya biar dia berurutan. Jadi kalau kita klik slideshow ini, nah jadi dia tidak usah diklik, dia sudah bergerak sendiri ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada animasinya untuk slide pertama. Kemudian untuk slide-slide yang lain Bapak Ibu, kita juga kasih animasi juga. Tadi kan sudah untuk hurufnya. Sekarang untuk objek yang lainnya kita kasih animasi juga. Sapi ya. Nanti sapi muncul, kemudian papan namanya juga muncul. Tapi dia munculnya berurutan ya. Bapak Ibu bisa menggunakan ini saja. Sebentar. Nah, sama. Nanti pakai add animation saja. Bapak Ibu silahkan pilih. Kalau mau animasi yang lebih banyak, tinggal pilih more entrance effect ya. Di sini Bapak Ibu pilih aja. Di sini saya pakai expand. Nah, terlalu lama. Nah, kalau enggak ini, sebentar. Nah, dipilih aja ya Bapak Ibu ya. Dipilih dulu. Nah, misalnya nih ke atas, saya pakai pick in. Nah, kalau sudah diatur pick in, saya misalnya pengen tambahin gerakan. Ya. Ada gerakan lagi di dalam sapinya. Ya, Bapak Ibu tinggal atur saja, nanti ditambahi animasi lagi. Ada gerakan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya contohkan. Ini, yang ini. Nah, nanti ada gelek-geleknya. Gitu ya. Seperti itu. Atau misalnya nanti kita kasih diatur juga bagian papannya. Papannya kita atur animasi juga, sama dikasih animasi lagi.
Misalnya ini pakai web ya, web tapi munculnya diatur. Nah ini ada arahnya Bapak Ibu ya, arahnya kita arah dari kiri ke kanan, from left. Nah, jadi nanti dia akan bergerak otomatis. Nah biar otomatis kayak tadi diatur nih startnya ya, menggunakan with previous. Nah ini juga sama, with previous. Jadi nanti dia bergerak bersamaan. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu animasinya ini sapinya biar ada geleng-gelengnya. Kita pakai ini aja yang kedua, yaitu yang warna kuning ya, emphasis. Itu biasanya pakai yang mana ya? Oh ini tether. Nah, tether ya. Nanti urutannya kita ubah ke atas saja. Tujuannya adalah biar nanti dia sama-sama bergerak bareng. Cuma nanti kita atur kasih jeda. Kalau gini geraknya masih kurang bagus. Ya, tapi kalau kayak gini pun sebenarnya, oh sebentar. Yang pertama belum kena ini. Nah, jadi biar geraknya lebih enak, ini kita kasih jeda. Nah, di sini kan animasi pertama itu sebenarnya ada waktunya. Nah, ini kalau kita arahkan di pojok ini ada 0,5 second atau 0,5 detik. Bapak Ibu ini tinggal sebenarnya bisa digeser kayak gini ya. Nah, digeser kayak gini aja, dikasih jeda selama 0,5. Jadi nanti animasinya ini yang geleng-geleng tadi, yang bergerak-gerak itu sapinya, kayak getar itu bergeraknya ya, itu akan bergerak secara bergantian setelah dari animasi yang pertama ini. Jadi animasi di sini bergeraknya berurutan dari atas ke bawah. Nah, kita play, nah kayak gitu ya bergeraknya ya Bapak Ibu. Nah, oh iya, di sini saya pakai zoom ya, yang ini. Tapi nggak apa-apa, mau pakai pick in, mau pakai zoom boleh-boleh saja. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal atur saja. Ini kita kasih pengaturan untuk yang teksnya, teks sapi. Kita berikan pengaturan apa ya? Oh, sama aja web ya. Kita coba web aja. Nah, web dari misalnya dari kanan ke kiri sekarang. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia bergeraknya Nah, ini kalau untuk yang teksnya, saya pengennya kan kayak gini, oh Ibu ya. Ketika kita slideshow, nah, sapinya muncul tapi nama sapinya belum muncul. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu menjelaskan, anak-anak hewan apa yang berkaki empat, ya. Bunyinya mo, nah, terus warnanya hitam dan putih, menghasilkan susu, hewan apa namanya. Nah, nanti kan ini belum ada tulisannya, nanti kalau kita klik, nah, namanya adalah sapi. Nah, jadi gitu, Bapak Ibu bisa sambil interaktif dan komunikasi dengan siswanya, jadi lebih enak, lebih bagus. Nah, kalau sudah ya Bapak Ibu, setelah itu tinggal, ini kan sudah jadi nih, sudah jadi semua animasinya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya Bapak Ibu untuk menerapkan misalnya ini di sapi animasinya sudah ada semua. Saya pengen animasinya itu ada di kucing juga. Nah, kalau kita mau atur dari awal seperti tadi, kita tambahkan satu-satu boleh, tapi itu akan lebih lama. Gitu ya. Jadi kita mengaturnya itu bisa secara instan sebenarnya Bapak Ibu. Kalau pengen mengkopikan animasi di sapi ini, pengen kita kopikan ke kucing, tinggal kita klik saja di sapi. Di sini nanti di menu animasi ada animation painter. Kita klik animation painter, nah kita klik gambar kucing. Nah, otomatis, sebentar, ya, otomatis kucingnya sudah memiliki animasi yang sama dengan sapinya. Oke ya, Bapak Ibu ya, bisa kita lihat ini. Nah, kalau kita klik kucing ya muncul nanti dia kucingnya itu akan muncul atau akan bergerak animasinya setelah diklik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah begitu juga nanti untuk papannya, ya, papan Bapak Ibu juga sama, copy aja, nah, sudah ada animasinya ya. Tanda sudah ada animasi itu adalah ketika kita klik, nah di dalam animation pane-nya itu ada gambar orange-nya kayak gini, ngeblok gitu ya.
Kemudian Animation Painter, kita klik objek papannya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya papannya saya pengen rubah arahnya, ya, rubah arahnya jadi from right to left. Kita selang-seling, nah gitu ya. Boleh. Kalau sudah teksnya sekarang, teksnya sama, kita klik, ya, diklik di pinggirnya ya Bapak Ibu ya, klik di pinggir, klik Animation Painter, klik objek kucingnya, teks kucing. Nah, seperti itu. Nah, kucingnya kita rubah lagi arahnya misalnya dari kiri ke kanan. Jadi bersilangan dengan papannya. Ya. Kalau misalnya sudah jadi seperti ini, kalau kita mainkan atau kita slideshow, nah akan jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa sambil menjelaskan, kemudian muncul gambar sapinya gitu ya. Nah, baru nanti ditanyakan ke anak-anak kayak seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian baru nanti, nah kalau anaknya sudah jawab ataupun bisa berbarengan gitu ya dengan anak-anaknya sekalian menjawab, terus diklik Bapak Ibu nanti muncul tulisan sapi gitu. Nah berikutnya lagi, nah hewan apa yang kecil berkaki 4, punya cakar ya, ekornya telinganya panjang gitu ya, bunyinya meong. Nah gitu nanti hewan apa anak-anak, nah misalnya gitu ya, jadi sambil interaksi dengan siswanya. Kemudian, nah muncul tulisan kucing. Jadi Bapak Ibu bisa membuat seperti itu ya media pembelajarannya. Nah kemudian untuk slide-slide yang lain ya, sebenarnya ini cukup kita buat satu Bapak Ibu ya. Untuk slide-slide yang lain Bapak Ibu bisa membuatnya dengan cara mengcopy saja sebenarnya. Ya. Nanti tinggal slide-slide yang lain Bapak Ibu copy. Nah tapi di sini nanti kita perlu ada suara juga ya Bapak Ibu ya. Untuk lebih bagusnya lagi kita kasih suara. Nah untuk suaranya Bapak Ibu nanti bisa masuk. Nah ini ya, nanti ada simbol seperti ini. Jadi ini untuk sapinya, suara sapi ya. Tadi kita masuk di sini, insert audio. Bapak Ibu ini pilih di filenya masing-masing tadi. Nah, tinggal pilih aja nih. Pilih sapi, mana sapi. Nah, ini. Misalnya saya pakai yang sapi 3 kayaknya ini ya. Yang saya pakai itu sapi 3. Bisa Bapak Ibu cek ya suaranya dengan cara di play. Nah, itu nanti akan keluar suaranya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau suaranya sudah keluar, sudah terdengar, nanti Bapak Ibu tinggal ini saja diatur ya, dikecilkan kayak ini boleh. Nah, taruh di atasnya biar tidak biar lebih mudah gitu. Nah, kemudian suara sapi itu harusnya keluarnya adalah setelah ini, setelah animasinya bersamaan dengan munculnya sapi misalnya ya. Jadi nanti karena ini suara itu kan ada di bawah sini urutannya. Kita geser aja, klik tahan, geser ke atas. Nah, ini kan gambar sapi itu kan tadi yang ini. Yang dari picture 8 yang kuning dan picture 12 yang hijau. Kita taruh aja di mana boleh. Misalnya di mana ya? Sini. Nah, munculnya nanti bareng dengan ini boleh. Kemudian karena ini masih ada tulisan satunya, artinya dia harus diklik ya. Kita atur dulu menggunakan with previous. Nah, atau klik kanan juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, klik kanan with previous sama aja. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, ketika kita slideshow, nah itu dia akan keluar suara sapinya secara bersamaan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, berikutnya adalah nanti kita tinggal oh iya ini ya Bapak Ibu ya. Tadi masih kelihatan kalau kita slideshow ada simbol suaranya ini nggak bagus ya. Nah biar tidak kelihatan tapi tetap kita bisa ngaturnya dengan mudah, Bapak Ibu tinggal pilih sini di sini. Nah, sebentar. Oh ini playback ya, maaf. Di bagian playback, kemudian Bapak Ibu pilih yang ini, hide during slideshow. Nah, gitu. Sudah itu saja. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal masukkan lagi suara yang kucing. Gitu ya. Suara kucing nanti
urutannya sama aja dengan kayak yang di sapi ini kan 1, 2, 3, 4. Nah ini kan animasi untuk sapinya semua ini ya. Dan ini juga ya. Nanti berarti kita tempatkan posisi animasi yang sapi untuk yang suara sapi, maaf, suara kucing ya. Suara kucing nanti di bawah yang ini kuning. Nah, artinya di bawah yang ini. Kalau yang kucing kan di bawah di sini. Nah, kita insert dulu Bapak Ibu. Insert audio from my PC. Kita pilih kucing. Kucing di sini kayaknya kalau nggak salah ini kucingnya kucing 3 ya. Sebentar. KKK. Nah, kucing 3. Nah, kita masukkan. Nah, kita coba. Nah, suaranya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah muncul. Nah, tinggal kita masuk di sini, boleh taruh di sini. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal atur lagi sama. Sebenarnya kalau misalnya mau diatur disamakan dengan seperti tadi di Animation Painter itu juga boleh Bapak Ibu. Ini di Animation Painter aja. Jadi klik dulu di sapi, suara sapi ya, Animation Painter, kemudian klik di ini. Nah, nanti sama keluarnya. Pengaturannya dengan pengaturan yang suara sapi itu sama. Sudah otomatis ya hilang. Tapi ini posisinya masih di paling bawah. Biar tidak di paling bawah, Bapak Ibu tinggal klik tarik ke atas di bawahnya picture 10. Picture 10 itu ini ya, kucing tapi yang bergeleng-geleng, yang bergerak-gerak tadi. Nah, kalau sudah, berikutnya Bapak Ibu tinggal atur ini saja. Ini sudah selesai berarti ya. Untuk slide kedua sudah selesai. Sudah jadi. Nah, tinggal dijelaskan seperti tadi. Tanyakan ke anak-anak, hewan apa? Hewan sapi. Sama hewan apa ini? Hewan kucing, kayak gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti ini yang lain-lainnya, prosesnya sama cara membuatnya ya. Nah, cara membuatnya yang lainnya sama. Kalau pengen mudah Bapak Ibu sebenarnya tinggal di copy saja. Ya. Di copy, nggak usah susah-susah, ini duplikat saja. Duplikat, nanti muncul, diganti saja nanti gambarnya. Klik kanan ya. Ini kan slide ketiga ya. Change picture from file. Pilih hewannya misalnya apa ini? Berikutnya tadi apa saya lupa. Misalnya kambing. Ya. Berikutnya kuda dan katak misalnya. Oke, kita ganti gambarnya jadi kuda, misalnya mana ini kuda. Nah, klik klik 2 kali. Otomatis gambarnya akan menjadi kuda Bapak Ibu ya. Misalnya gambarnya mau dihadapkan ke kanan. Bapak Ibu bisa masuk picture format, nanti tinggal di nah ini masuk di arrange, rotate, pilih yang flip. Nah, flip horizontal. Nanti dia otomatis arahnya akan berubah. Tinggal nanti ini ganti saja ya. Ganti nama menjadi kuda. Begitu juga dengan yang kucing. Klik kanan, change picture from file ya. Bapak Ibu tinggal ganti jadi apa misalnya, ayam aja lah ya, misalnya ayam ya. Ayam jago. Nah, klik. Nah, ditunggu. Nah, ini ayam jago. Nah, kalau udah misalnya terlalu besar, kecilkan sedikit. Nah, seperti ini. Atau besarkan sedikit lagi. Boleh. Nah, kayak gini boleh. Nah, jadi, otomatis ini sudah ada animasinya Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak usah ngatur-ngatur lagi. Gampang ya. Terus ini namanya jangan lupa diganti. Ayam, gitu ya. Kalau sudah, Bapak Ibu, berikutnya mungkin ini tadi suaranya masih belum berubah ya. Karena suaranya ini belum berubah, Bapak Ibu. Ini saya triknya untuk mengcopy pengaturan biar sama dengan yang lain ya. Biar sama dengan suaranya ini. Jadi nanti saya masukkan suaranya lagi untuk yang suara kuda. Ya. Suara kuda dan ayam jago. Nah, nanti untuk kudanya saya masukkan di sini
audio ya, insert audio from my PC. Ya, ini kayaknya kalau nggak salah kuda 2 ya tadi ya, sudah saya lihat tadi kuda 2. Kuda 2 pilih. Nah, muncul suaranya kuda 2. Ya. Ini kan kuda ada di bawah. Nanti kita taruh di atas menggantikan sapi. Nah, sebelum menggantikan sapi, ini kita painter lagi kayak tadi ya. Jadi sapinya, suara sapi diklik, masuk di animation, masuk animation painter, kemudian klik di suara kudanya. Biar nanti pengaturannya sama, startnya jadi with previews dan lain sebagainya. Jadi sama semua pengaturannya. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal tarik aja ini animasi kudanya ke atas, di bawahnya sapi. Nah, kalau sudah sapinya ini objeknya, hapus aja, delete ya, diklik delete gitu ya, tekan tombol delete di keyboard. Sudah jadi suara kuda, Bapak Ibu. Nah, masuk lagi untuk ayamnya, ayam jago. Nah, kita masuk di insert, kemudian audio, my PC, namanya ayam ya, ayam berapa ya? Ayam 3 kalau nggak salah. Nah, ini ya. Nah, seperti itu suaranya Bapak Ibu. Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa taruh di sini dulu atau di atas dulu lah ya, ya tidak keliru. Nanti sama prosesnya seperti tadi. Ini animasi yang masih suara kucing ya, suaranya. Kita masuk animasi, tab animasi, kemudian animation painter, klik di bagian suaranya, diklik. Nah, akan jadi suara ayam. Kalau sudah ayamnya dinaikkan, di bawahnya kucing, kucingnya suaranya dihapus. Nah, ini digeser lagi ke sini. Jadi nanti otomatis ini suaranya nggak akan kelihatan, mikrofonnya atau speakernya ini nggak akan kelihatan, animasinya juga sudah jadi Bapak Ibu. Jadi sangat mudah, sangat sederhana ya untuk memasukkan. Jadi di sini sudah tidak ada simbol suaranya atau speakernya, tapi suaranya sudah muncul. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah ya, nanti itu bisa diterapkan untuk slide-slide lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti slide lain tinggal diduplikat saja ya. Seperti tadi, slide ketiga, 4 tinggal klik kanan, duplikat, terus gambarnya diganti ya, klik kanan change picture, nah, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk proses memasukkan ini ya, suara dan objek-objek lainnya, animasinya seperti itu. Oh ya, tadi lupa ini belum ada musiknya, musik background suaranya. Nah, biar ada musik backgroundnya seperti di sini. Jadi ketika berjalan atau ketika kita berpindah-pindah slide, nah ini tetap ada musiknya Bapak Ibu. Nah, biar tetap ada musiknya, caranya gimana? Nah, sebenarnya proses memasukkan suaranya sama, tinggal nanti kita masuk sini. Insert ya, audio from my PC sama. Nanti setelah itu Bapak Ibu ini audio. Nah, itu ada di folder sound ya. Background musik nanti itu namanya Jigsaw Puzzle kalau nggak salah. Nah, dicari aja. Sebenarnya itu ada banyak musik yang sudah saya siapkan. Bapak Ibu tinggal coba-coba pilih saja yang Bapak Ibu suka. Nah, kalau Bapak Ibu pengen musiknya berada di dalam slide, boleh kayak gini kayak tadi ya, dalam slide, terus nanti kita sembunyikan hide during show. Nah, nanti dia akan berjalan ketika di style. Oh, sebentar, belum kita atur ya, ini musiknya kalau di slideshow harus diklik dulu baru dia mau jalan. Biar otomatis jalan gimana, ini aja kita taruh di atas, kemudian di animasinya tadi oh ya, atau di klik kanan aja ya, di klik kanan kita pilih with previews, jadi nanti otomatis animasinya atau musik suaranya itu akan nyala atau akan memutarkan musik ketika kita slideshow. Nah, seperti ini.
Kalau sudah di sini sebenarnya ada kontrol suara ya. Kalau misalnya oh suaranya kebesaran, mau saya kecilkan boleh. Nah di sini saya tetap standarkan saja, tidak saya otak-atik. Suaranya tetap segini. Kemudian biar simbolnya itu tidak kelihatan. Oh sudah ya, sudah kita hide tadi. Apalagi yang kurang. Oh ini. Jadi kita play across slide. Tujuannya apa? Tujuannya kalau biar pindah slide itu suara musiknya tidak hilang. Ini kita belum diatur. Kalau kita pindah, nah pindah slide suaranya langsung hilang, gitu ya. Nah biar nggak hilang, Bapak Ibu masuk sini. Jadi ketika pindah slide musiknya tetap nyala. Tinggal ini aja play cross slide. Nah dicentang. Kemudian kita slide show lagi, kita tes. Sudah muncul ya, suaranya sudah muncul terus ketika diputar slide-nya. Oh ya, ini tadi ketika berpindah slide belum ada animasinya ya, masih kaku. Nah kalau ini kan ada efeknya. Kalau berpindah, nah membuka seperti itu ya. Nah untuk memberikan efek seperti itu namanya kita memberikan transisi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada menu transisi. Slide pertama misalnya saya kasih transisi fade. Nah seperti itu. Yang berikutnya slide 2 dan slide 3 dan seterusnya tinggal kita kasih aja yang mana ini. Kan yang window ya. Nah ini kayaknya kalau nggak salah. Nanti yang slide kedua juga sama. Kita kasih window. Nah, kita coba tes ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Kalau biar lebih terasa kayaknya bukan window ya. Sebentar, oh kayaknya dot. Nah betul yang dot. Nah, kita samakan aja ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya boleh bebas ya, animasinya boleh bebas. Nah, di sini saya kasih yang door biar lebih terasa animasinya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini seharusnya sih sudah jadi, sudah selesai. Mungkin ini kalau misalnya butuh ditambahkan loop until stop itu boleh. Jadi nanti musiknya akan terus muter. Kalau slide-nya belum sampai slide terakhir, ya, atau belum sampai slide yang paling selesai gitu ya, musiknya masih muter terus. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ini kita klik gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah berarti ini sudah selesai nih ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Oh ya, jadi nanti tinggal kita buat saja seperti itu nanti di slide 4 dan 5 dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu tinggal coba sendiri ya. Di sini saya mencontohkan seperti itu caranya. Jadi membuat slide yang lain 45 karena masih sama pembelajaran nama-nama hewan, ya tinggal di copy aja slide-nya. Ya. Klik kanan, duplikat. Nanti gambarnya diubah satu change picture gitu ya. Kemudian nanti animasinya tinggal kita copy pakai animation painter gitu aja. Untuk yang suara ya tadi ya, untuk yang suara. Kalau animasi, kalau gambarnya sudah nggak perlu dirubah-rubah lagi. Maksudnya animasinya ya, animasi gambarnya nggak perlu dirubah lagi karena tinggal kita, tadi sudah kita duplikat. Gitu. Nah, kalau sudah ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu silahkan. Saya sambil lihat di kolom komentar ya. Ya, tidak ada. Ya, mungkin saya lanjutkan dulu ya. Ini tinggal sedikit lagi. Bapak Ibu sebenarnya ini kalau untuk keperluan, jangan lupa kita set dulu. Oke. Ini sebenarnya kalau untuk keperluan webinar ataupun pembelajaran daring yang menggunakan video conference ya, atau Bapak Ibu langsung berbicara dengan siswanya, pakai PowerPoint seperti ini boleh, dan ini sangat bagus ya Bapak Ibu. Lah, kalau misalnya suara media pembelajarannya ini Bapak Ibu tidak berkesempatan atau pembelajarannya itu tidak video call langsung atau tidak video conference langsung, mungkin di itu Bapak Ibu boleh memasukkan ini
membuat slide ini menjadi video. Nah, caranya gimana? Nah, tapi ini ada kelemahannya. Kalau misalnya mau membuat video, berarti nanti kita sebenarnya bukan kelemahan ya, tapi masih membutuhkan file satu lagi. Nah, kalau kita membuat menggunakan PowerPoint seperti ini, kan kita bisa berbicara dengan luasa ya, Ibu ya. Ketika kita mau presentasi kayak gini, jelaskan aja. Nah, kita sambil ngobrol gitu bisa. Berkomunikasi dengan siswanya, interaktif itu bisa. Nah, kalau misalnya sudah berbentuk video, jadi nanti Bapak Ibu perlu menambahkan narasi sendiri atau teks narasi ya. Jadi nanti file Bapak Ibu penjelasannya itu bisa direkam sendiri menggunakan handphone, bisa menggunakan komputer langsung bisa. Nanti itu kan ada filenya. Nah, filenya nanti ditaruh di komputer, nanti sama cara memasukkannya, insert audio ya from my PC. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cari rekaman suara Bapak Ibu tadi. Ya, bentuknya bisa ditaruh aja di tiap-tiap slide-nya, yang mana yang ada narasinya ya. Nanti disembunyikan juga sama, ada ini during hide, during play during show ya. Nah, kalau sudah tinggal kita jadikan ekspor, jadikan video. Nah, itu jadi kalau video harus ada suara kita sendiri, harus ada narasinya. Jadi nanti kita masuknya sini, file, ekspor, ya, jadikan video. Nah, ini nanti kita akan jadikan video. Videonya bebas ya, ukurannya mau berapapun boleh, 720 boleh, 108 boleh. Yang lebih kecil lagi boleh, standar. Nah, kalau pengen lebih jelas ya ini, Full HD ini sudah lumayan, ya sudah bagus lah secara umum ya. HD pun sebenarnya sudah bagus, tapi kalau pengen lebih bagus, nah ini. Cuma nanti biasanya proses renderingnya atau proses pembuatan videonya akan lebih memakan waktu lebih lama karena ukurannya besar. Kualitasnya pun lebih bagus gitu. Nah, di sini misalnya saya pakai yang HD saja ya. Bapak Ibu boleh coba yang ini kalau misalnya laptopnya bagus, laptopnya speknya bagus, nah coba aja ini. Lebih bagus malahan ya. Cuma nanti di WA mungkin filenya akan lebih besar. Nah, ini kita pilih yang ini saja HD, kemudian langsung aja kita create video. Nah, kita masukkan di mana nanti video kita akan disimpan. Nah, misalnya saya di musik, kemudian saya save. Nah, ditunggu, ini ada prosesnya ya Bapak Ibu ya. Dilihat. Nanti kalau sudah selesai, kita akan coba mainkan, mengeplay videonya. Nah, ditunggu dulu Bapak Ibu, biar ini terrender dengan sempurna. Ya, sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita coba cek ya. Tadi saya nyimpennya di folder musik. Nah, di sini. Nah, ini sudah ada file MP4. Nah, jadi ini sudah ada ini Bapak Ibu, bisa dilihat. Nah, ini ada dua file ya. Ini beda. Ini file yang PowerPoint tadi, mentahannya yang kita buat, kita susun sendiri. Nah, ini file yang sudah jadi video MP4. Ini bisa Bapak Ibu kirim di WA ini. Nah, jadi siswanya nggak usah membuka PowerPoint ya. Jadi siswa itu tinggal menikmati hasilnya aja gitu ya. Tinggal kita play, nanti kita lihat. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada narasinya, otomatis nanti di bagian sini, slide kedua ini otomatis ada narasinya. Ibu ya. Tinggal dimasukkan aja menggunakan insert audio. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan media pembelajaran yang ya ini memang agak cepat gitu ya, karena ini memang materinya sebenarnya materi padat. Harusnya materinya memang pertemuan jam pembelajarannya memang lebih dari sekedar 2 jam, harus lebih itu sebenarnya. Jadi 2 jam itu kurang. Maka dari itu kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada kendala atau kesulitan, nanti boleh ya lihat siaran ulangnya, ada siaran ulangnya, nanti akan dikirimkan link untuk video siaran ulangnya. Dan Bapak Ibu juga nanti boleh bertanya kalau ada kesulitan, bertanya saja di kontak yang sudah saya berikan tadi.
Ini ada nomor WA saya dan email juga boleh, kalau mau email atau di Instagram saya saja, di DM juga boleh. Aktif semua itu Bapak Ibu, selalu saya cek. Jadi, tapi kalau misalnya mungkin kalau fasenya saya tergantung ya, kalau misalnya saya masih ada kegiatan ya pasti tidak langsung saya jawab, tapi mungkin nanti beberapa waktu baru saya jawab. Begitu Bapak Ibu. Tapi tetap insya Allah saya jawab ya, sebisa mungkin saya akan selalu standby. Jadi setiap ada pertanyaan tetap saya jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir. Silakan nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang kurang paham boleh bertanya melalui kontak saya tadi. Kalau misalnya mau mengulang tadi pembelajarannya untuk workshop hari ini, Bapak Ibu bisa lihat nanti link YouTube ya, link siaran ulangnya ya akan dikirimkan ke Bapak Ibu semua. Dan tadi jangan lupa di-download juga file-file bahan untuk membuat PowerPoint-nya tadi ya. Mulai dari ini ada gambar. Tadi mana ini? Nah, ini ya ada background, objek, sound ya, gambar dan suara, animasi dan lain-lain. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bisa mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri untuk sesi pada kali ini.